بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minal muhdatsat wa minal. Kita masih di lamhatun tarikhiyatun an hayati Syekhna Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu rahmah wasi'ah. Di biografi ringkas kehidupan sang penulis Al-Mujaddid Muhammad Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Kita sudah menerangkan di pelajaran kita sebelumnya, kawan-kawan, tentang nasab kelahiran beliau dan juga sedikit terkait tentang kehidupan beliau dari kecilnya. Ada yang masih diingat? Ada yang masih diingat? Beliau ini lahir dari suku apa? Banu Tamim. Ketemu nasabnya dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siapa? Di Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Adnan. Secara nasab beliau masih satu rumpun nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamim itu sendiri bin Mur bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas. Bin Ilyas bin Mudhar. Terus sampai ke Adnan keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Baik. Dan dari Bani Tamim ini banyak lahir sahabat-sahabat Rasulullah besar dengan peran yang agung di dalam membela Islam. Baik. Artinya tidak diragukan, beliau ini secara nasab lahir dari tulang sulbi para pejuang. Awal-awal membela Islam dan darah itu diwarisi turun kepada Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dari keberanian, ketangkasan, bukan hanya sekedar dakwah tetapi juga perang. Dan alhamdulillah beliau satu dari capaian atau cita-cita beliau untuk menegakkan tauhid kembali di muka bumi. Setelah terjadi kerusakan di mana-mana dengan kesyirikan. Ya, beliau hanya guru ngaji, tapi dari kaki yang bersila itu ternyata terjadi perubahan besar, bahkan secara dunia. Siapa yang nggak kenal Muhammad ibn Abdul Wahhab? Ya, baik di antara pendukung atau di antara pembenci. Ya, karena demikian akhir. Ghayatun nas la tudrak. Kalau tujuan membahagiakan orang itu tujuan atau cita-cita yang nggak akan pernah kecapaian. Bisa semua manusia senang sama kita? Nggak bisa.
Hatta Sayyidina Rasulullah. Semua orang beriman sama beliau. Selembut apapun beliau, dan bahkan beliau mendapatkan tekanan-tekanan itu. Maka tinggal kita memilih, kita bergabung bersama kelompok yang mana. Waktu itu Jazirah Arab itu gelap dengan apa? Kesyirikan. Kembali memuja kubur-kuburan, kembali mengagungkan nama-nama wali. Bukan sekedar menghormati, tetapi lebih dari itu, meminta, memohon datang ke kuburan mereka. Mereka berdoa di situ, membangun kubur-kuburannya dengan kubah-kubah, menjadi tempat perkumpulan, sebagai tempat hari raya, sebagai tempat ibadah. Satu hal yang telah dikecam dari awal oleh Sayyidina Rasulullah SAW sebelum beliau wafat itu. Sering sekali beliau ngasih nasihat. Di antaranya itu, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim wal masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Beribadah di situ, berdoa di situ. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, menjadikan masjid itu bukan di batasannya hanya sekedar sholat, tetapi masjid itu tempat kumpul, masjid itu tempat i'tikaf, masjid itu tempat apa? Bukan sekedar sholat, tapi tempat berdoa. Maka seluruh aktivitas masjid itu tidak boleh dibawa kemana? Ke kuburan. Ya, karena memang kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan itu zikrul maut, untuk mengingat apa? Matian. Bukan di situ tempat memuja-muja orang sudah mati. Mestinya dia itu didoakan. Dan itu terjadi di Jazirah Arab waktu itu. Dan Allah gerakkan satu anak muda dengan hausnya terhadap ilmu dan ditanamkan keberanian. Tidak ada nyawa kecuali di tangan siapa? Allah Subhanahu. Karena perjuangan ini berisiko. Karena akan melawan arus umum, masalahnya arus besar. Kalau nggak punya keberanian, nggak punya mental, ya nggak bisa. Sayyid rahimahullah, kecilnya bagaimana? Beliau itu dari kecil sudah cinta dengan ilmu. Akhadha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ulumahu wa ma'arifah an adadin minal ulama min usratih. Mulai dari siapa? Mengambil dari keluarganya sendiri. Dari siapa? Dari ayahnya, dari apa? Dari ayahnya. Beliau hafal Quran umur berapa? Masih ingat? Umur berapa? Ya, qabla bulughihil ashirah min umrihi. Beliau itu sudah khatam atau hafal 30 juz itu sebelum usia 10 tahun. Sebelum qabla bulughihil ashirah. Sebelum baliknya atau sebelum sampai ke umur berapa? 10. Ya, rahimahullah. Kalau 10 tahun itu kelas berapa itu? 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 4 SD. Berarti di antara kelas 3, kelas 2 SD itu sudah khatam berapa? 30 juz. Dan itu karamah yang Allah berikan pada beberapa orang. Dan itu memang yang direkam jejaknya. Dan tercatat di kitab-kitab. Bukan diceritakan sama keluarganya, bukan. Dan seluruh kitab-kitab yang datang setelahnya meriwayatkan tentang kehidupan sang imam. Imam Syafi'i rahimahullah juga sama di kisaran itu. Di bawah umur 10 tahun. Karena memang rata-rata para pejuang itu sudah ada ciri-ciri dan tanda-tanda dari awal. Isyarat atau alamat itu sudah ada. Kecintaan dia kepada agama. Imam Nawawi, kecilnya main apa Imam Nawawi? Main kitab-kitaban. Kalau antum anak kita kecil mainnya apa? Main tapotek, ya kan? Main apa lagi? Main sembunyi-sembunyian, main apa namanya itu? Imam Nawawi rahimahullah, kecilnya itu diajak main sama temannya, nangis. Karena beliau lagi pegang mushaf baca Quran. Enggak mau diajak main. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipuan apa? Semata. Nah, itu nggak mungkin itu kalau tidak ada keterlibatan siapa? Allah. Untuk para kekasih-kekasihnya ya, yang akan berjuang nanti ke depan untuk membela agamanya. Yang telah dikoyak dengan apa? Dengan jahat gitu, sehingga tergeser nilai-nilai yang tadi orang mentauhidkan Allah menjadi apa? Menjadi melakukan kesyirikan. Dan beliau juga apa? Setelah itu berpindah, ya, rajin untuk membahas atau rajin untuk mempelajari, mendalami ilmu fikih. Dalam hal ini fikihnya mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hingga beliau mencapai capaian yang besar dalam disiplin keilmuan itu. Ja'ala waliduhu yaqulu anhu, sampai orang tuanya itu berkata tentang beliau ini, fima yarwihi akhuhu Sulaiman bin Abdul Wahhab, sebagaimana yang diceritakan oleh saudaranya sendiri Sulaiman. Jadi beliau punya saudara namanya Sulaiman. Kalau beliau namanya Muhammad. Itu sunnah itu. Di antara nama bagus itu nama-nama orang-orang saleh. Dan nama yang bagus itu cuma satu. Muhammad, Sulaiman, Yusuf. Nah, kita namanya udah 3 suku kata kadang namanya. Alexander, Brown, expert. Nah gitu. Ada 3 suku kata. Saya nggak tahu artinya. Sulaiman ibnu Abdul Wahhab. Apa kata ayahnya? Laqad istafadtu min ibni man Muhammad katsiran minal ahkam. Sungguh aku itu telah dapat mengambil faedah dari anakku Muhammad banyak sekali dari hukum. Jadi ini ayah itu tidak lagi diskusi sama teman tongkrongan. Diskusi fikihnya itu sama siapa? Anaknya. Jadi memang dari awal pejuang-pejuang Islam itu sudah dari awal itu memang dia terdidik di dalam rumah cinta dengan apa? Ilmu. Ini kadang kita cuman berpikir apa ya? Kadang kita cuman berpikir bagaimana anak ini senang, bahagia. Naam, kita ajak anak itu berbicara, kita ajak anak itu ngobrol, tapi kontennya apa? Hanya komentari apa? Sinchan. Kayaknya Sinchan nggak ada sekarang ya. Apa kalau sekarang itu? Upin Ipin. Iya. Haram mustaqim. Jangan ke sana dulu. Ya kalau memang maksudnya itu kita menginginkan apa? Nilai-nilai Islam itu nanti mencar cahayanya atau apa dari rumah itu dengan cara seperti itu. Mulai dari awal anak-anak itu dijadikan orang cinta dengan ilmu agama. Jangan ajak dia pergi nonton bioskop. Ya gimana mau nanti anaknya lihat di situ, di bioskop itu lihat. Nanti jadi artis ya. Cakep artisnya. Cantik artisnya. Kayaknya kalau dapat gaji juga gede gaji artis ya, kayak kaya di artis itu. Ya wajar gitu, akhirnya idolanya berpindah ke siapa? Ke orang-orang seperti itu. Coba dari awal gitu dibacakan, didikte, ditalkin. Dulu ada seorang nabi bernama siapa? Ini Yusuf, ceritanya begini. Nah itu harus butuh perjuangan. Dan ulama-ulama kita rata-rata seperti itu. Jadi diskusinya bukan teman tongkrongan, tapi apa? Anaknya sendiri. Bagus antum misalkan habis nyatet gitu. Nyatet kajian misal. Nanti subuh kumpulin anak-anak. Ini Abi semalam itu ngaji Abi tadi semalam. Nih dapat Abi kajian. Dengerin ya. Yang gini-gini aja, paham enggak? Enggak paham. Kalau yang penting apa? Ditalakin, itu namanya berkah. Karena kita enggak tahu keberkahan itu kapan nanti apa? Kapan membuahkan hasil. Ya, bukan langsung. Nah, Syekhna Muhammad ibn Abdul Wahhab itu apa namanya? Bisa kita ringkas perjalanan intelektual beliau itu ke dalam beberapa bagian atau irisan-irisan kehidupan beliau. Waqad qama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bi rihlatayn ilmiyatayn. Beliau telah menempuh 2 rihlah atau dua perjalanan keilmuan. Salah satunya yaitu mulai beliau menelusuri jejak-jejak ilmu agama itu dalam wilayah semenanjung Arab.
Berarti mulai dari apa? Mulai dari wilayah-wilayah terdekat. Nah, ini bagus ini. Ya, memang orang belajar itu seperti itu. Kenapa? Karena ini juga bagus untuk ke depan nanti membangun apa? Membangun citra, membangun branding, membangun apa? Fondasi-fondasi dakwah. Seorang anak itu di kampungnya atau di wilayahnya itu harus dikenal sama tokoh-tokoh setempat. Kalau misalkan ada ustadz di situ, ada guru di situ, dia datang. Dia ngaji, belajar. Sebenarnya kalau dia besar, ini udah besar aja nih anak ya. Nah, imamnya gantiin ustadz. Itu jadi untuk apa? Meletakkan batu-batu perjuangan, sejarah untuk menciptakan sejarah. Jangan langsung diajak keluar, nggak ada yang kenal nanti. Balik-balik siapa sih itu? Gitu. Kalaupun sekarang mungkin apa orang bisa membeli perhatian manusia dengan gelar, tetapi kebersamaan dari awal itu nggak bisa dibeli dengan sesuatu yang lebih. Jadi beliau mulai dari mana? Dari dalam wilayah Arab. Wallati kana ta'uddu anzak bi kasratil bidah. Yang waktu itu subhanallah, semenanjung Arab ini dipenuhi dengan apa? Bid'ah. Kalau saya bilang bid'ah itu berarti ada satu ritual sudah beda dengan tata cara pelaksanaan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau masalah ijtihad fikihnya, ya mungkin ada orang berpendapat boleh atau tidak. Tetapi yang kita maksud ini sudah keluar secara teks, sudah keluar secara apa? Secara zahir. Pengamalan Islam versi puritannya, versi murninya Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amakinul lati ya'taqidu fiha katsir minan nas daf'ad dharri wa jalban nafa. Dan di situ banyak tempat-tempat yang menjadi pusat berkumpulnya manusia, yang orang-orang waktu itu meyakini bahwa tempat-tempat itu apa? Dapat menghalangi dapat menjaga dari kemudaratan, dapat untuk memperoleh manfaat. Seperti itu. Itu sudah ada itu di wilayah siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Tapi beliau dimulai dengan apa? Dimulai dengan tahsilul ilm dulu, belajar dulu dari min syuyukhil asbat, dari guru-guru beliau yang kokoh ilmu. Mulai beliau belajar, kemudian mulai untuk apa? Untuk perhatian kepada kitab-kitab. Seperti memberikan tahqiq, komentar, mempelajari, kemudian kasih footnote atau ngasih hasyiah, kemudian mengeluarkan faedah-faedah. Kemudian yang kedua, as-sa'yul hathis fi nashril ilmi. Yaitu beliau berjalan atau melakukan upaya-upaya al-hathis yang keras, yang sungguh-sungguh di dalam menyebarkan ilmu. Wa hassi kullu man yarahu 'ala al-amali bi hadzal ilm. Wa taqdimil ulumid diniyati linnas, dan mengajarkan manusia ilmu-ilmu agama ya, bi uslubi sahlin yafhamuhul ama, dengan cara yang mudah difahami oleh orang-orang awam, ba'idan anit taqa'ur, jauh dari cara-cara yang sulit, wa takalluf, dan membebani. Makanya kalau antum lihat kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara bahasa, padahal beliau itu hidup di zaman-zaman awal, tapi secara bahasa itu cukup modern, bahasa Arabnya. Kita untuk lihat aja di kitab-kitab Syekh Muhammad. Misalkan kitab Salasatul Usul, itu betul-betul seperti talqin orang-orang siapa? Talqin orang-orang yang betul-betul nggak paham gitu. Ini bagus. Ini kadang-kadang kita pulang-pulang S2, S3, kebanyakan bahasanya sasi-sasi gitu. Ya orang awam, orang kampung mana paham yang begitu-begituan. Dan berkahnya dakwah beliau ini, subhanallah, beliau betul-betul dimulai dari mana? Dari kampungnya sendiri. Dari kampungnya sendiri. Ya apa yang bisa dilakukan? Dari semenjak beliau belajar atau saat beliau belajar,
beliau juga tidak berdiam diri. Apa yang bisa dilakukan untuk bagian dari sumbangsih, mengambil peran di dalam apa? Berdakwah. Nah, ini keberkahan untuk menjaga menjaga usia supaya tidak supaya tidak sia-sia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa qad akhadha hadzal amal min juhdi syekh wa waqtihi qistan laysa bil qalil khilal hadhihi ar-rihlati al-ilmiyah al-ula rihlatuhu dakhil al-jazirah al-arabiyyah dan beliau mengambil usianya atau umurnya dalam keberperanan ini itu dengan dalam sebagian usianya, sebagian yang besarnya, yaitu beliau menghabiskan usianya atau menggunakan usia terbesarnya untuk menuntut ilmu dan mengambil peran-peran yang bisa diperoleh untuk mengajarkan manusia. Beliau ini meliputi mulai dari dalam kota atau dalam kampung daerahnya sendiri, kemudian berjalan menuntut ilmu ke kota-kota berikutnya. Yang paling pentingnya Makkahul Mukarramah. Kemudian kemana? Madinah Munawwarah. Kemudian beliau keluar dari situ. Beliau ke Basrah. Kemudian buminya Irak. Kemudian beliau bersafar juga ke Baghdad. Beliau juga bersafar ke Syam. Ini semua tempuh beliau untuk apa? Untuk belajar. Mulai dari dalam negeri sampai keluar negeri. Dan bukan lagi satu negeri ini. Ini sudah banyak banyak negeri ini. Dan ini beliau tempuh dengan apa? Dengan pesawat, dengan jalan. Perjuangan, kesungguhan orang-orang dulu itu menuntut ilmu. Lil ittisali bi ulama'iha wa tazawwudi min ilmihim, untuk sampai ke ulama-ulama yang ada di setiap negeri-negeri itu, kemudian untuk apa? Untuk mengambil bekal ilmu dari mereka sebanyak-banyaknya. Tetapi keadaan ini itu menghalangi beliau atau menjadi ujian beratnya beliau itu, pertama, qillatul mal ladaihi. Kurangnya perbekalan harta. Wa qad kana majbulan ala ta'affuf alladhi yamna'uhu min an yas'ala an-nasa syai'a. Tetapi karena sikap teguh beliau, sikap berprinsip beliau, tidak lalu menjadikan beliau menjadi orang-orang yang mudah untuk apa? Minta-minta kepada siapa? Orang lain, musafir, sampai dikasih misalkan. Baik. Karena beliau sangat menjaga yang namanya kehormatan di diri. Wasani wa huwal aham mar'ahu fil Basrati min intisharil bid'ah wa yudhuyu' ibadatil qubur wa tawassul bil awliya wa taqarrub lahum bizabh wan nazar wa i'tiqad an-naf' wad darr minhum al-amru alladhi athara hazizatihi. Tetapi yang kedua, kalau pantangan harta itu kayaknya, atau pantangan bekal itu kayaknya bukan satu yang berat bagi siapa? Syekh Muhammad. Tetapi pantangan terberat beliau itu di Basrah. Ketika beliau melihat sebuah realitas, kenyataan di lapangan, tersebarnya bid'ah-bid'ah dan berbondongnya manusia-manusia beribadah di mana? Di kuburan. Masjid jadi apa? Jadi sepi. Ya memang dulu bid'ah itu begitu. Rata-rata bid'ah itu begitu. Masjid sepi tapi kuburan ramai. Hari-hari besar yang mestinya itu besarnya Islam bisa dikalahkan oleh hari-hari besar bid'ah. Ya karena itu benar kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana satu bid'ah muncul, maka di situ satu sunnah akan mati. Yang menyelisih sunnah maksudnya ya, amalan-amalan atau ritual-ritual. Ya karena kalau saya bilang ijtihad, semua orang punya alasan. Nah, qala ulama'i wa qala ustazi. Orang kalau udah bilang ya guruku berkata, ulamaku berkata, ya udah khalas. Ya tapi kalau kita mau masuk ke frame yang sama, frame sunnah, ya ketemu jawabannya. Ada enggak? Dilakukan sama Rasul enggak? Ya enggak dilakukan sama Rasul. Tapi ya udah, tapinya itu alasan siapa? Alasan Anda, kan begitu. Dan itu yang terjadi. Dan itu dilihat oleh siapa? Syekh Muhammad. Jadi ilmu yang beliau rekam, ilmu yang beliau tulis beda dengan kenyataan di mana? Di lapangan yang dilakukan oleh umat Islam. Ya wajar, gimana antum coba akhi? Ini mayoritas dunia melakukan itu, tiba-tiba muncul satu orang
Bagaimana enggak merasa disalahkan oleh siapa? Satu orang gimana enggak ngamuk, gimana enggak guncang dunia? Baik. Makanya mereka antum baru paham kan bagaimana mereka itu punya upaya besar untuk mematikan dakwah siapa? Syekh Muhammad. Tapi orang siapa yang mengambil jalannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa investasi mereka untuk itu, sebesar itu pertolongan Allah akan datang. Idza jaa nasrullah wal fath inna syani'aka huwal abtar. Allah pasti akan bela orang-orang yang membela agamanya. Mati dakwah Syekh? Enggak, sampai hari ini sudah berapa tahun? Beliau lahir berapa tahun? Tahun berapa? Beliau lahir itu tahun 1115. Sekarang kita 2026. Sudah berapa tahun berarti lewat? Sudah berapa tahun lewat? Hah? 9? Allahu Akbar. 900-an? Enggak, serius berapa tahun? Coba antum hitung itu. 1115 Hijri. Atau miladinya itu 1713 miladiah. Ya, Masihnya itu 1713. Sekarang 2026. Berapa? Berapa, Bu? Berapa? 313 tahun. Sudah lewat ya? Usia berapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Nama beliau kekal di hati-hati manusia dan didengar di telinga-telinga musuh. Sementara orang-orang yang memusuhi beliau di saat itu, apa jejak yang dipertahankan oleh Allah sampai hari ini? Enggak ada. Musuh-musuh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka itu di ayat inna syani'aka huwal abtar. Itu janji yang Allah berikan kepada siapa? Sayyidina. Sesungguhnya pembencimu lah dialah yang terputus wahai Muhammad. Dan ayahnya juga cakep juga ini. Ngasih nama apa? Muhammad. Mungkin dari situ sebagai sebuah harapan ya, tergeraknya hati untuk mengikuti secara percis agamanya siapa? Sayyidina Rasulullah. Tidak ingin mengikuti hal-hal yang tidak datang dari beliau. Coba dibaca yang apa, Bu? Di yang kedua, yang paling pentingnya, yang beliau lihat di Basrah itu. Antum ketemu nggak? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Sini bukunya sini. Nah, jangan sampai dia lihat buku tapi nggak ketahuan di mana. Bentar. Kayak ini sama nih kitab kita ini. Nah, fase kedua nih. Tapi tadi itu berbaknya kebidahan, kubur, tawasul. Aku antum baca ini. Yang ini. Ya. Ya. Akhirnya keinginan beliau Syekh Muhammad ini tersebar dengan segala persoalannya. Kemudian para ahlul bid'ah tidak setuju akan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad. Dan selanjutnya mereka bersepakat untuk memusuhinya dan menganiayanya. Akhirnya beliau bersegera untuk meninggalkan kota Basrah. Takut dakwah Islamiyah ini hanya terhenti di masanya saja. Nah, maka antum catat lokasi-lokasi beliau ya. Lokasi-lokasi yang pernah disinggahi oleh beliau. Beliau itu lahir di kota apa? Uyainah. Lahir di kota Uyainah. Kemudian belajar di sekitar itu, kemudian beliau keluar ke Mekah, ke Madinah, kemudian ke mana? Ke Basrah, kemudian ke mana? Ke Irak,
ke Baghdad, kemudian ke Syam. Nah, ketika beliau di Basrah pada waktu itu terjadi. Beliau menawarkan dakwahnya, tetapi ditolak oleh siapa? Orang-orang di setempat. Ditolak dan bahkan dianiaya, diusir. Nah, ini perjuangan ya, akhi ya. Nah, kalau kita sekarang belum seberapa ya. Nah, inilah yang menjadikan beliau akhirnya beliau kembali dari Basrah ke mana? Ke Najd. Kembali ke Najd. Lanjut. Dikarenakan dua sebab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memutuskan untuk pergi dari Basrah dan kembali ke Najd. Di tengah perjalanannya, beliau bertemu dengan seorang alim dari Ahsa, Syekh Abdullah bin Abdul Latif, untuk mendalami beberapa bidang ilmu, mutalaah dan bahas. Dan selanjutnya beliau kembali lagi ke Huraymila, tempat tinggal orang tuanya dahulu setelah dari Uyainah. Itu tempat tinggal pertama beliau. Iya, jadi masih di sekitar itu ya, masih sekitar itu. Nah, dari Basrah beliau kembali ke Najd dan di tengah perjalanan beliau singgah ke satu tempat namanya Ahsa namanya. Di situ ada seorang ulama Abdullah ibn Abdul Latif. Beliau menimba ilmu di situ, duduk di situ. Pelajarannya adalah sesibuk-sibuk beliau untuk mengajak manusia, tidak berhenti untuk apa? Belajar. Kocaknya sekarang orang-orang ini sibuk ngajar tapi nggak mau belajar. Lebih kocaknya lagi, sudah ngajar atau belajar umum tapi nggak mau belajar ilmu agama. Jadi seolah-olah sudah merasa cukup dengan bisa baca buku, bisa baca, akhirnya nggak mau duduk bermajelis ilmu. Ya, dunia sudah beda akhirnya ya. Kalau ada orang menjadikan dunia menjadi orientasinya, bahkan jeleknya itu ada orang menjadikan agama itu sebagai apa? Orientasi duniawinya. Lanjut. Setelah beliau rahimahullah tinggal di Huraymila hingga tahun 1139 Hijriah, yang ketika itu usia beliau 25 tahun. 25 tahun, sangat muda. Kemudian beliau Syekh Muhammad memulai kesungguhannya untuk menyebarkan dakwah dengan beberapa cara. Iya. Satu, itu kita ringkas ya. Beliau dengan apa? Ta'liful kutub wa rasail. Jadi beliau ini memulai dakwahnya itu dengan beberapa cara berikut. Menulis kitab-kitab. Menulis kitab dari risalah-risalah. Kemudian kedua, yaitu membentuk majelis-majelis ilmu, muhadarah-muhadarah. Baik untuk baik kalangan umum, baik kalangan khusus, baik secara umum maupun secara khusus. Dan betul-betul beliau garap ini ya. Haitsu kana yajtami'u ladaihi an-nas min mukhtalifil a'mar. Karena memang yang hadir di kajian beliau ini ternyata antusiasme orang untuk mau belajar itu dari semua kalangan. Dari mulai anak-anak, kemudian anak muda, kemudian orang-orang siapa? Orang tua. Makanya kalau antum lihat kitab-kitab Syekh Muhammad itu ada yang mulai memang diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Sebetulnya dari sebelum kitab Salasatul Usul itu ada kitab namanya Al-Usulus Salasa. Kalau ini As-Salasatul Usul. Nah, beliau punya kitab Al-Usulus Salasa. Pokok yang 3. Kalau ini 3 yang pokok. Beliau buat untuk anak-anak kecil. Betul-betul talqin akidah, talqin tauhid. Untuk bagaimana mengesahkan siapa? Allah Subhanahu. Yang memang itu tujuan utama kita diciptakan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kitab-kitab besar beliau dan kitab-kitab yang baik itu sifatnya rudud, bantahan, yang itu diperuntukkan untuk kalangan-kalangan dewasa. Dan bahkan yang duduk di majelis beliau ini wa min mukhtalifil mazahib. Dari semua kalangan apa? Mazhab. Dan semua cinta dengan beliau. Ya bagi orang-orang yang tentu apa? Mengerti tentang perjuangan itu. Ya kalau orang sudah apa? Merasa terganggu ya susah akhi kalau yang begitu-begitu. Dari semua kalangan mazhab. Akhirnya perkara inilah yang menjadikan beliau itu terdengar namanya. Terdengar namanya dan tersebar luas perkara beliau. Yang apa namanya? Dari perjuangan beliau untuk apa? Untuk mematikan kebid'ahan dan khurafat dan untuk menyalakan dari gelapnya apa? Kejahilan dengan cahaya apa? Cahaya matahari ilmu ya. Agama, Al-Qur'an dan Sunnah dari kegelapan malamnya apa? Kebinatangan gitu. Dan itu terjadi memang di zaman itu. Apalagi di zaman-zaman itu namanya orang fanatik mazhab itu luar biasa dulu.
pertengkaran antara satu muslim dengan satu apa? Muslim. Itu kan pasca wafatnya baginda Rasulullah. Itu kan nggak jauh setelah itu Utsman, kemudian siapa Ali bin Abi Thalib. Satu kelompok dengan satu kelompok. Gelap umat itu dulu. Dan itu sudah bukan diprediksi, sudah dikabarkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi para pejuang itu dia tidak berhitung apakah dia menang atau kalah. Tetapi pejuang itu berhitungnya apa? Apa yang sudah dia perbuat untuk apa? Agamanya. Ya, apa yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Ya, bikin halaqah, bikin kajian seperti itu. Belajar bahasa Arab, ya kalaupun nggak lulus-lulus nggak apa-apa lah. Yang penting apa? Yang penting itu bisa kita perbuat untuk apa? Agama kita. Nah, yang ketiga, Abu. Yang ketiga, beliau menulis surat-surat ilmiah dan mengadakan kunjungan khusus kepada siapa saja yang memiliki pengaruh dalam urusan harta dan ilmu. Ahlan. Jadi beliau itu ziarah ke tokoh-tokoh. Ditawarkan dakwahnya. Persis sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Rasulullah. Jadi tokoh-tokoh itu didatangin. Tegakkan tauhid. La ilaha illallah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Seperti tadi, kalau yang nggak bisa beliau jangkau, kalau misalkan di situ ada penguasa, ada gubernur atau siapa gitu, tulis surat. Ajak gubernurnya untuk menyebarkan apa? Dakwah. Dan sejauh ini kita belum ada yang berani untuk melakukan seberani siapa? Muhammad ibn Abdul Wahab. Mau musuhnya, apalagi pengikutnya, pasti tidak mungkin juga akan apa? Pasti mereka akan apa? Akan mengakui itu. Ya tidak mungkin kalau bukan karena keberanian, akhirnya ajaran beliau sampai ke kita hari ini. Dan itu dunia loh, secara skala apa? Internasional, bukan lagi nasional. Ya, kalau kita kan paling kalau bikin apa? Organisasi atau apa, ya paling nasional. Siapa juga yang kenal di luar sana gitu. Ya. Kecuali mungkin kalau ajarannya sama mungkin dengan di luar sana. Tapi kalau secara nama organisasi ya paling juga siapa sih paling kita kenal. Kalau ditanya orang pojokan Amerika misalkan, kamu kenal nggak ini? Tapi mau siapapun misalnya di pojokan, kenal nggak Wahabi? Kenal itu pasti mereka. Ya karena beliau disebut apa? Wahabi kan? Ya itu sebuah apa namanya? Sebuah perjalanan alamiah beliau gitu. Lanjut. Hampir apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad tidak memiliki dampak sama sekali di kota Huraimila. Sampai orang-orang yang memiliki kedengkian dosa tersebut mendapatkan materi duniawiya. Ya, sampai di situ hampir-hampir maksudnya itu beliau itu nggak ada hasil. Didatengin ditolak, semua diajak, nggak ada yang mau. Itu di kampung loh, itu di kotanya, di tempat kelahiran. Dekat masih dari situ. Di wilayah itu. Ya, bahkan orang-orang itu berkumpul untuk melakukan tindakan-tindakan yang apa? Anarkis sama siapa? Sama beliau. Dan pembenci itu hanya itu bisa dilakukan. Mau berdiskusi, ya otaknya udah mendidih duluan masalahnya. Dan rata-rata pembenci dakwah itu begitu. Dia nggak bisa melakukan banyak hal kecuali apa? Main tangan, bubarin orang gitu. Persekusi orang, ya hanya itu pekerjaannya. Dan watak-watak orang-orang seperti itu sampai hari ini ada atau tidak? Itu wataknya siapa itu? Watak-wataknya Abu Lahab. Abu Lahab mau diskusi dengan Sayyidina Muhammad, mau duduk dengan baik dan tenang. Ya paling nanti juga kalaupun diskusi hanya untuk buat apa? Fitnah-fitnah. Oh tadi saya diskusi sama Muhammad, kalah Muhammad diskusi. Lah, di mana rekam jejaknya? Kapan direkam diskusinya? Itu kerjaan-kerjaan siapa? Watak-watak orang, para penolak seperti itu, pembenci. Ahlan, lanjut. Kemudian hal itu ditandai dengan pembunuhan karakter terhadap para doanya, dai-dai Islam, serta adanya kejelasan dan kekuatan yang tidak mau melakukan perdamaian dalam melarang kemungkaran, terlebih dalam perkara kesyirikan yang sudah merajalela di Jazirah Arab dan di belahan negeri lainnya. Iya, lanjut. Di suatu malam, para ahlu kebatilan dan mengadakan pertemuan untuk menyakiti dan Allahu Akbar. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di situ apa namanya? Saya punya kitab khusus berbicara tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kitab khusus ditulis perjalanan secara detail. Kalau ini kan masih secara umum. Tapi nggak apa-apa lah antum tahu supaya antum jangan kenal kitabnya doang, tapi belum terlalu kenal siapa penulisnya. Supaya paling tidak apa namanya? Ruh dari perjuangan itu kita bisa serap gitu. Bahwasanya antum nggak sendiri. Ada orang-orang dahulu itu pernah apa? Mengalami itu.
Makanya Sayyidina Rasulullah ketika beliau beberapa kali mungkin ya bukan mengeluh ya, tapi mungkin akhirnya Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu apa? Musuh. Kalau nabi aja dijadikan oleh Allah untuk apa? Musuh. Bukan karena antum itu memang semata salah dalam menyampaikan, memang menyampaikan kebenaran itu pasti ada apa? Musuhnya. Itu pasti. Karena yang menjadikan musuh siapa? Allah Subhanahu. Karena untuk menilai karat sesuatu itu dia harus ditempa akhir. Dan untuk diketahui kemurnian serta ketulusan dalam perjuangan itu harus apa? Ada ujian. Untuk apa? Untuk menakar serta untuk menemukan nilai-nilai kadar perbedaan derajat antara satu dengan yang lainnya. Ya kalau nggak ada itu ya bagaimana cara diketahuinya? Makanya baginda Rasulullah masuk dalam sederet ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima siapa? Sayyidina Muhammad. Karena melalui apa? Perjuangan. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini apa? Wa ahammu bitasalluqi jidari manzil syekh li izai wal iqaib. Mereka mulai berkumpul itu. Melakukan makar, berupaya untuk apa? Untuk langsung didobrak rumahnya. Untuk langsung apa? Untuk dipersekusi dan bahkan apa? Wal iqaib, ditangkap, diusir, dibunuh. Memang dari dulu. Bahkan di Indonesia dulu awal-awal kisah-kisah para mereka yang yang melakukan dakwah pembaharuan. Yang paling terkenalnya misalkan siapa? Ki Muhammad Dahlan misalkan. Itu kan terang, jelas itu kisah-kisah beliau dulu. Seperti sama juga dulu siapa? Ki Imam Bonjol misalkan. Orang-orang yang melakukan dakwah apa? Pembaharuan, mengikis kesyirikan. Ya karena memang kita ini kita ini bangsa inferior, mudah untuk dieksploitasi, apalagi perbudakan atas nama agama. Orang kalau sudah bawa cincin warna hijau, kemudian ngepak-ngepakin tangan, apalagi disembur pakai apa? Pakai air. Kemudian sembuh. Setannya datang, sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya orang bilang, sakti ini orang. Kemudian mulai bikin-bikin kisah, mulai bikin-bikin cerita, bisa terbang pakai sejadah, bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas udara. Dan kita itu cepat yang begitu-begitu. Dan bukan hanya kita ya, memang dulu seperti itu kejadiannya. Lanjut. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Bukan karena penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dan bukan karena dibangunkan oleh tetangganya, tentu Syekh Muhammad sudah terbunuh di rumahnya. Terbunuh di rumahnya. Semua itu saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dakwah ini harus dikawal dengan kekuatan dalam penyampaiannya. Dan kemudian beliau terpikir untuk kembali ke negeri yang pertama, di mana para teman dan saudara-saudaranya melindunginya dan melindungi dakwahnya. Nah itu akhir. Jadi apa yang bisa antum tangkap di sini? Dua hal. Antum berdakwah itu penjagaan Allah Subhanahu akan langsung dijaga. Dengan secara apa? Secara takdir kauni Tuhan. Ya. Berapapun dan betapapun orang-orang itu berupaya untuk membunuh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad wafat dengan dibunuh atau tidak? Wafat di mana beliau? Wafat di mana? Di atas kasur. Kalaupun bagaimana dahulu para pembenci itu ingin membunuh siapa? Syekh Muhammad. Kemudian yang kedua, dakwah itu perlu juga memikirkan secara apa? Secara hitung-hitungan strategi. Strategi untuk melancarkan dakwah. Saya misalkan contoh siapa? Sayyidina Rasulullah. Beliau mencari tempat-tempat yang kemungkinan memang secara kemungkinan besar sebagai apa? Sebagai wasilah kita berdakwah itu apa? Diterima di situ dengan baik. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari mana? Dari Mekah menuju ke mana? Madinah. Sebelum ke Madinah kemana beliau hijrah? Ayo, kemana beliau hijrah sebelum ke Madinah? Ke Habasyah? Ke Taif? Ya, Taif. Beliau hijrah kemana? Ke Taif. Waktu itu karena pengikut-pengikut beliau mengalami penyiksaan dengan sadis, sampai ada yang ditusuk duburnya sampai tembus kemana? Ke kepalanya. Sampai orang disembelih, dibunuh di mana-mana. Pengikutnya siapa? Sayyidina. Dan isu yang dibuat oleh para pembenci sama isunya.
Muhammad ini datang bawa pemahaman baru yang menentang dari pemahaman lokal. Ya kalau misalkan sekarang orang menolak dakwah pembaharuan, menolak dakwah pembaharuan karena mungkin berbeda dengan versi dia. Ya sebetulnya Rasulullah SAW itu lebih awal menerima menerima persekusi itu. Abu Lahab, Abu Jahal yang sebagai tokoh-tokoh tokoh utama di balik dalang di balik dalang itu dia menuduh Nabi kita itu membawa pemahaman baru. Karena di Mekah itu sudah ada menjadi marja fatwa. Yaitu dia Abu Lahab, Abu Jahal yang dia disebut Abul Hakam. Abu Jahal itu gelarnya si bapak yang paling hikmah. Karena memang dia tokoh agama. Rasulullah lahir dari paman-paman yang memang paman-pamannya ini pemangku agama. Tetapi masalahnya baginda membawa satu misi berbeda dengan siapa? Paman-pamannya. Oke? Sudah habis waktunya? Sudah habis? Nah, jadi, kenapa? Akhirnya beliau hijrah kemana? Ke Habasyah. Apa kata baginda? Hijrah ke sana karena di sana itu ada pemimpin yang Ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang bijaksana. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Rasulullah justru tidak diam di Habasyah? Kenapa pindah ke Madinah? Padahal di situ sudah nyaman. Kaum muslimin itu sudah dapat tempat pada waktu itu. Dan bahkan dilindungi, dijaga. Padahal kalau menurut hitung-hitungan kita secara kemapanan dakwah, kita akan tinggal di situ. Tapi Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Dan tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Kata para ulama, apa? Kenapa? Kenapa nggak milih Taif saja? Taif Habasyah saja. Kenapa? Karena kalau di Habasyah itu agama mereka itu sudah mapan. Waktu itu Nasoro. Agama mereka sudah mapan. Nasrani waktu itu. Secara struktur kuat, secara kultur juga kokoh, mapan. Makanya belum milih Madinah. Nah, Madinah pada waktu itu kehidupan kota, urban. Kehidupan kota. Orang itu pemikirannya itu visioner. Tetapi belum terintegrasi. Jadi satu kelompok. Dan agama itu di mereka itu belum terlalu kokoh. Nah, ini yang dilihat celah ini datang oleh baginda untuk bisa menawarkan Islam. Maka garapan dakwah kadang-kadang itu memang tidak kepada orang yang sudah mapan cara berpikirnya, tapi ada orang-orang yang masih mabok, ada orang-orang yang tapi nggak mau tahu agama itu seperti apa. Tetapi ini memang ahli maksiat aja gitu. Nah, ini yang didekati untuk Untuk menerima Islam. Bagian dari Bagian dari penyusunan strategi untuk bagaimana Islam itu lebih mudah diterima. Dan itu juga yang dilakukan oleh Syekh Muhammad. Cari lokasi, cari tempat-tempat yang bisa untuk bisa kita berdakwah di situ. Mana pembaca saya? Mana kok hilang? Ya, kita mau habiskan ini ya. Selesai dikit aja. Lanjut. Di kota Uyainah ya, Ustaz ya? Iya, Di kota Uyainah tersebut dakwah beliau telah disambut. Nah, di sini disambut, alhamdulillah. Terus. Dan para dai-dainya ini adalah orang-orang yang antusias menyambut Syekh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun tinggal di sana dan disambut baik oleh pemimpin kota Uyainah. Iya, gubernur lah kalau sih kita, Amir. Itu amirnya Utsman bin Ma'mar. Siapa namanya? Utsman ibn Ma'mar. Jadi di situ ada gubernur setempat menerima dakwah siapa? Syekh Muhammad. Alhamdulillah itu tadi. Tinggal kita mencari kalau masalah orang nolak dan tidak suka pasti ada gitu. Tapi nggak mungkin juga semua orang menolak. Pasti ada yang menerima. Ini gubernur ini akhirnya kena dengan dakwah siapa? Syekh Muhammad. Tetapi ceritanya gubernur ini itu masih terlalu cinta dengan dunia. Dan takut dia melawan arus yang ada, nanti kepemimpinannya menjadi menjadi roboh. Takut diberontak. Wah, ini mulai deh. Utsman gabung sama dakwahnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sampai sekarang kan. Makanya rata-rata, kalau antum lihat dari sini, secara aspek politik,
Kenapa orang itu berkumpul untuk mematikan dakwah Muhammad? Karena itu akan mengancam eksistensi mereka. Dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Mengancam apa? Eksistensi mereka secara kekuasaan. Apalagi ini dukungan-dukungan politik. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sibuk ngajar ngaji. Dan beliau tidak pernah mau tahu tentang apa? Kekuasaan. Tetapi kalau kekuasaan datang tunduk di depan beliau, ya seperti ini. Siapa? Utsman bin Ma'mar. Kita lanjut. Utsman bin Ma'mar bahkan beliau memberikan perlindungan kepada Syekh Muhammad untuk menghilangkan kemungkaran. Kemudian beliau memulai dakwahnya dengan menerapkan syariat hudud. Menerapkan syariat apa? Syariat Islam yang zahir, yang nyata. Karena dulu waktu itu belum, hukum Islam itu mati di mana-mana. Tidak pernah lagi terdengar pencuri itu dipotong tangannya. Hari ini ya cuma di mana hukum Islam ada sekarang hari ini? Di mana? Hukum Islam yang betul-betul hukum Islam. Kalau dia mencuri potong tangan, yang zina dirajam, itu ada di mana sekarang? Hanya di Saudi. Dan itu dakwah siapa? Syekh Muhammad. Negara mana yang antum paling bilang Islami sekarang menerapkan hukum Islam? Negara mana? Hanya Saudi, hanya Mekah. Antum bilang siapa negara Islam dalam Turki? Turki itu sekuler. Mesir juga sekuler. Makanya antum waktu bangga sama Turki, sama Mesir, ya itu hukum yang mereka terapkan, hukum apa? Hukum manusia. Yang masih konsisten dengan hukum Al-Quran ya hanya Mekah hari ini. Tapi masalahnya antum sudah mulai curiga dari awal. Selalu antum bilang Mekah itu sarangnya siapa? Wahabi. Dan itu memang bagian dari apa? Propaganda. Supaya umat itu tidak menjadikan dia itu menjadi apa? Menjadi kultur utama orang itu untuk beragama. Padahal kalau antum melihat secara hadis-hadis Rasulullah, memang itu sudah bagian dari sunnatullah. Agama ini akan kembali kemana? Ke Mekah dan Madinah. Sebagaimana apa? Kama hayat, sebagaimana ular itu kembali kemana? Ke lubang. Mana ada negara yang menerapkan hukum Islam? Indonesia ada di belahan sana, Aceh. Alhamdulillah. Ya, kalaupun berbagai macam tarik menarik itu cakep juga Aceh itu. Dia mau menerapkan hukum apa? Hukum Islam. Kemarin viral juga itu, ada perempuan pacaran, zina, akhirnya apa? Dicambuk. Coba sekarang anak-anak muda itu. Kalau misalkan menerapkan hukum Islam yang menjadi keresahan kita hari ini. Anak-anak kita diperkosa di mana-mana, zina di mana-mana. Cuma kita nggak pernah mau untuk apa? Untuk lebih tegas dalam menindak itu. Ya karena memang ada kepentingan masalahnya, kepentingan syahwat. Bayangin di depan orang banyak, dipecut kayak gitu. Berani nggak tuh untuk zina lagi tuh? Ya, apalagi kalau pencuri, koruptor misalkan, potong tangannya. Coba lagi rapat itu semua buntung tangannya. Kira-kira berani nggak kira-kira itu untuk apa? Untuk korupsi. Nah ini yang harus kita fahamkan ke umat Islam. Umat Islam ini juga masalahnya dia masih apa? Dia masih keadaan seperti itu. Ya kalau hukum Islam nanti tegak, kita juga nggak bisa berbuat jahat nanti kalau gitu. Ya dia sendiri udah mulai takut juga gitu. Ya berarti memang kita ini tidak mau jadi orang baik, itu aja sebetulnya jadi inti masalahnya. Baik. Ini banyak kita bisa ambil ya dari perjalanan sang imam ini ya. Lanjut apa? Kemudian beliau memulai dakwahnya dengan menerapkan syariat hudud hukuman tadi, menghancurkan tempat-tempat keramat, berhala-berhala dan patung-patung yang dijadikan masyarakat sebagai tempat untuk beribadah, dan memohon perlindungan dari patung-patung tersebut, di mana hal itu telah diserukan oleh setan-setan dan para taghut. Lanjut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah yakin dan tentram berada di daerah yang baru tersebut. Kemudian beliau memulai menyampaikan dakwahnya dengan melakukan pelajaran dan pengajaran terhadap para siswa, serta mengirim buku-buku dan surat-surat kepada para ulama dan umara di seluruh wilayah. Jadi itu dakwah beliau. Di mana beliau tinggal itu belum kirim surat. Aduh, saya nggak berani kalau ini saya diusir kita. Ya makanya dakwah itu harus siap untuk diusir. Nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Seperti Syekh Muhammad, beliau nggak punya rumah. Keluarganya dibawa ke sana kemari hanya untuk apa? Dakwah. Ya kalau kita masih hidup nyaman, tenang di rumah, ya nggak berani lah.
Nggak berani ngambil resiko. Lanjut. Setelah kondisi di Uyainah berangsur membaik, Syekh Muhammad pergi ke Jubailah. Ya. Guna untuk menghancurkan bangunan yang berada di atas makam sahabat yang mulia yaitu Zaid bin Al-Khattab. Karena ini kesyirikan, ini sumber petaka akhir. Kalau negeri ingin baik, kesyirikan itu harus apa? Dihancurkan. Karena itu janji dari Allah kan? Janji dari Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum. Itu kan janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan apa? Memberikan kepemimpinan kepada mereka. Ketika mereka apa? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini penyakit. Nah, kita antum itu sibuk untuk ngurusi cabang-cabang, rentahan-dahan, ranting-ranting, jebloknya ekonomi, tersebarnya kelaparan, sulitnya lapangan pekerjaan. Sebetulnya akar masalahnya apa? Kesyirikan. Karena zat yang engkau sembah itu, kamu sekutukan masalahnya. Bagaimana perkara jadi apa? Jadi baik. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW tidak menjadikan tema-tema yang tadi itu menjadi unsur utama. Meskipun beliau tidak meninggalkannya. Beliau juga berdagang, beliau juga berjual. Karena bagian dari tawakal dan ikhtiar. Tetapi bagian dari apa? Bagian dari kesungguhan beliau untuk itu memperbaiki akar masalahnya. Yaitu apa? Tauhid. Dan penyakit kita di Indonesia itu memang rata-rata apa? Syirik. Enggak jauh-jauh nanti kuburan lagi. Enggak jauh-jauh kuburan lagi. Sampai ada kuburan ditaruh di mana? Di masjid, di dalam masjid. Ini wallahi ini entah dari mana, agama dari mana gitu datang. Ditaruh kuburan di mana? Di dalam masjid. Agama siapa coba yang ngajarin seperti itu? Belum lagi kuburan dikasih bunga-bunga seperti itu. Nanti tawaf di situ. Kemudian doa di situ. Dengan keyakinan bahwasanya nanti kalau berdoa di situ dapat keberkahan, doanya lebih terkabulkan. Tidak sepotong pun cara beragama itu kita dapatkan peroleh dari cara beragama siapa? Sayyidina Rasulullah. Tapi kalau antum cari di istihad satu orang, yang mungkin ada orang beristihad, boleh. Tetapi yang kita maksud presisi pasnya seperti dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti masalahnya semua orang nanti ngomong, ya kan nggak semua yang nggak dilakukan sama Nabi itu nggak boleh. Ya bukan begitu, akhi. Ketika orang itu mencukupi dengan apa yang dicukupkan kepada Rasulullah, itu kan satu hal yang istimewa kalau kita lihat dalam hal mengikuti sunnah. Ada kita bilang ada, nggak ada kita bilang apa? Nggak ada. Coba kembali, coba beragama seperti itu. Apalagi mungkin di kasus-kasus yang besar dalam masalah kesyirikan. Dulu ada kuburan namanya siapa? Zaid ibn Khattab. Ini anaknya siapa ini? Ya manusia itu begitu. Nggak bisa lihat satu tokoh, nanti keturunan-keturunannya itu pasti juga akan apa? Diagungkan. Akhirnya jiwa-jiwa inferior, jiwa-jiwa diakuisisi, jiwa-jiwa dijajah. Mudah seperti itu. Makanya coba lihat itu orang-orang, alhamdulillah. Orang yang kenal dakwah tauhid dan sunnah itu mendapati diri menjadi manusia paling apa? Merdeka. Ya, itu kuburan namanya Zaid ibnul Khattab. Saudaranya siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaan. Antum lanjut. Jabilah ini merupakan suatu wilayah yang terdapat puluhan sahabat yang syahid di wilayah tersebut ketika terjadi perang Yamamah dalam memerangi kaum Murtadin pada tahun 12 Hijriah. Coba, tapi kalau sekarang, kalau kita lakukan ini, pasti antum dituduhnya apa? Menghancurkan situs-situs sejarah. Itu kan tuduhannya kan? Nah, dan itu datang tuduhan dari siapa? Dari umat Antum lihat betapa beratnya perjuangan. Hanya untuk menjadikan, mengkonsentrasikan ibadah itu milik siapa? Allah Subhanahu. Baik. Lanjut. Para manusia sangat mengagumkan bangunan tersebut dan bersusah payah untuk bisa sampai ke sana, guna untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Maka Syekh Muhammad meminta bantuan kepada Amir dari Uyainah untuk memberikan bantuan dalam proses penghancuran bangunan tersebut. Kemudian penguasa Uyainah menyiapkan para tentaranya dan beberapa tokoh yang ada di sekitar wilayah tersebut, akan tetapi mereka takut terjadi sesuatu kepada mereka, sehingga mereka berkeinginan agar Syekh Muhammad bersama dengan mereka dalam menghancurkan bangunan tersebut.
Kemudian penguasa Uyainah menyediakan 600 orang tentara untuk tujuan tersebut bersama dengan Syekh Muhammad. Kemudian beliau mulai menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana dan sekitarnya. Lantas beliau menebang 2 pohon yang disucikan oleh masyarakat. Pohon dikasih sesuatu, tempat naruh sesajen, disucikan oleh mereka, karena diyakini tempat ini ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa diperoleh oleh mereka, mendatangkan manfaat. Nah, kan nggak jauh-jauh kalau kesyirikan itu nggak jauh dari pohon, dari batu, dari besi. Tadi lanjut. Kita mau selesai nih, mau habis. Lanjut. Pada suatu hari datanglah seorang wanita yang mengaku dirinya telah berzina di hadapan Syekh Muhammad. Gempar itu, akhi, viral. Saat hari itu belum ada media sosial. Gempar itu, perempuan tiba-tiba datang ngaku di depan Syekh dia berzina untuk minta dihukum secara hukum apa? Islam. Dirajam. Bayangkan, perempuan siap untuk dirajam setelah melakukan apa? Zina. Kalau kita yang belum teguh kekuatan akidahnya, sembunyi atau tidak? Yang penting kita nikmat, nggak ada yang tahu. Karena dia datang dengan rasa bersalahnya, berzina. Dia minta untuk dirajam. Lanjut. Namun beliau menolak pengakuan wanita tersebut sampai ke-3 kalinya. Setelah pengakuannya yang ke-4 kalinya, Syekh Muhammad dengan terpaksa menjatuhi hukum rajam kepadanya. Ya persis seperti Rasulullah SAW. Dulu pernah ada perempuan datang, mengaku apa? Berzina. Akhirnya Nabi dilihat dulu, diperiksa sampai 3 kali ditolak. Sampai ke-4-nya, karena memang sudah terkumpul bukti-bukti nyata kalau dia berzina, baru dieksekusi secara hukum Islam. Bukan eksekusi ya, baru diproses secara proses hukum Islam. Lanjut. Berita tersebut akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah maupun di luar Uyainah. Ada sebagian kelompok yang senang dan kabar gembira akan kebangkitan syariat Islam yang sudah lama hilang. Allahu Akbar. Jadi memang udah lama mati, hukum Islam itu mati. Dan setiap dari penghujung 1 abad yang akan datang, itu selalu Allah membangkitkan para pembaharunya. Ya kita sekarang kan tenang, nyaman, hidup, seolah ibadah itu hanya sekedar itu saja gitu. Ya. Baik. Tapi tidak ada keberanian untuk apa? Menegakkan apa yang Allah inginkan. Ya di tengah-tengah hukum kita yang seperti ini, ya lakukan apa bisa kita lakukan dakwah. Ana juga nggak nyuruh antum untuk hal yang aneh-aneh gitu. Ya kita selalu berdoa kepada Allah untuk bagaimana Islam ini tegak di bumi ini. Gitu. Ya, tapi itu akhirnya semua orang terdengar gitu. Satu keadaan yang tidak pernah didengar lagi. Kalau pezina itu dirajam. Karena manusia sudah nikmat dengan dunia. Takut untuk diproses secara hukum Islam. Akhirnya agama Rasulullah dimatikan oleh mereka. Nah, lanjut. Namun ada juga kelompok yang menentang hal tersebut dan menolak beliau dan dakwahnya. Karena dakwah Syekh Muhammad ini mengancam eksistensi mereka, baik bagi orang-orang fasik maupun para penguasa dan para tokoh. Sehingga berkumpulan para penentang beliau dari kalangan ulama su' dan para penolong ahlul bid'ah untuk menunjuk suatu orang sebagai pemimpin mereka. Dan kemudian mereka mendatangi penguasa Uyainah agar beliau mau mengusir Syekh Muhammad. Jika Amir Uyainah tidak mau mengusir Syekh Muhammad, maka mereka akan memutuskan semua upeti dan pajak yang selama ini dibayarkan kepadanya. Bahkan akan memisahkan diri dari wilayah itu. Nah, jadi ceritanya begitu. Mulai melakukan apa? Intimidasi. Jadi dulu mereka ada upeti dibayar ke siapa? Ke penguasa, ke gubernur setempat. Ya kalau nggak mau diusir, kita akan berhenti bayar pajak. Hanya masalah siapa? Syekh Muhammad. Coba. Dan nggak ada bahayanya buat mereka gitu. Ya cuman bahaya bagi kantong-kantong yang sudah mulai kering kan. Yang memang di situ tempat apa? Di situ tempat situs-situs manfaat mereka. Akhirnya mereka mengancam. Dan ini bersatu, masyarakat itu bersatu untuk mengusir siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Lanjut. Setelah itu saya mendapati kemunduran kota Uyainah. Hal itu disebabkan karena para rizalnya tidak mau bangun dan menjaga kota tersebut. Kemudian Syekh pergi menuju Zariyah dengan Dir'iyah. Iya. Beliau pergi menuju Zir'iyah dengan berjalan kaki. Nah, coba dari apa nih? Beliau dari Uyainah ya. Atau Huraimilah ya, Uyainah ya, ke Dir'iyah. Itu beliau jalan kaki karena diusir beliau.
diutus satu tokoh agama di situ, kiainya lah begitu ya, untuk ngusir Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Itu dari Uyainah ke Dir'iyah itu 70 kilo jalan kaki. 70 kilo dari mana ya? Kemana ya? Hah? Subang. Wah, enggak punya tunggangan beliau. Ya namanya pembenci, mana ada kasihan sama orang? Kalau udah kesetanan itu ya mana orang bisa apa? Kasihan. Tetapi ya beliau mengulang-ulang bacaan itu sambil beliau berjalan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu pejuang itu begitu. Ya, tapi kita enggak bisa mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sambil beliau jalan bawa bekalnya. Nanti dakwah lagi di situ. Singgah lagi di situ. Dakwah lagi. Ya, lanjut. Hal itu beliau lakukan bersadarkan pada firman Allah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Ya, lanjut di paragraf berikutnya. Hal itu terjadi pada tahun 1147 Hijriah, di mana fase dakwah memasuki fase baru dengan adanya karakteristik tersendiri. Tumbuh keluasaan dan jalan keluar itu akan datang setelah kesempitan dan kesusahan. Itu sama, baginda Rasulullah itu ketika mendapatkan dentuman yang berat itu, datang ayat itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai saking bahagianya Rasulullah itu apa? Sampai beliau mengatakan apa? Lan yaghlibal usru yusrain, atau lan yaghlibal yusra al-yusru yusrain. Al-usru yusrain. Tidak akan pernah bisa menang satu kesulitan melawan dua kemudahan. Sampai beliau mengatakan kalau sekiranya kesulitan itu masuk ke dalam batu, dua solusi itu akan menjemputnya ke dalam batu itu dan memecahkan batu itu untuk mengentaskan dari masalahnya. Itu yakin siapa? Sidna Rasulullah SAW. Karena waktu itu genting banget. Makanya konsep orang beragama itu semakin genting masalah, semakin dekat dengan jalan keluarnya. Cuma kita kan kadang-kadang begitu, kita kurang sabar, akhirnya menggerutu, akhirnya nyalahin sana, nyalahin sini. Dan yang paling jeleknya yang disalahin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Lanjut. Pada saat itu Syekh Muhammad dapat bernapas lega, beristirahat guna untuk memikirkan hikmah dan strategi dalam berdakwah, dan tanpa adanya putus asa dari rahmat Allah. Beliau sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Kemudian beliau melabuhkan perahu dakwahnya pada keluarga dekatnya, yang nantinya mereka akan mengikuti dakwah beliau dan membelanya. Hal itu terjadi di kota kelahirannya. Bagaimana keadaan mereka setelah bersama dengan Syekh Muhammad, sementara ia sekarang berada di kota kelahirannya. Beliau selalu meminta pertolongan untuk melindungi dirinya dan dakwahnya. Sungguh tidak diragukan lagi mereka akan menjadi manusia yang paling menepati janji, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan pemerintahan, dan mereka orang-orang yang paling mengetahui kadar manusia, dan dia tidak mengetahui sesuatu yang mulia kecuali telah dia miliki. Suatu hari saya bertemu dengan salah satu muridnya di kota Dariyah. Kedatangan Syekh Muhammad ini didengar oleh penguasa di Dariyah, yaitu amirnya Muhammad bin Saud. Nah, ini pertemuan awal ini dengan kerajaan Saudi pertama. Kerajaan Saudi pertama, Muhammad bin Saud namanya. Lantas beliau bersegera untuk mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi penguasanya yang datang, jadi gubernur yang ada di mana? Di Dir'iyah. Dan enggak ada hubungan sama Turki. Antum orang bilang berotak sama siapa? Turki. Dulu itu secara daerah itu orang itu masing-masing punya pemimpin. Sama seperti datangnya Rasulullah kemana? Kemudian orang punya pemimpin masing-masing. Ada pemimpin suku, ada pemimpin daerah, seperti itu. Dan Turki waktu itu dia bukan khilafah Turki itu. Dia ada siapa? Daulah Turkiyah Utsmaniyah. Ya negeri, tapi bukan khilafah yang membawahi seluruh wilayah Islam. Ini Dir'iyah ini terpisah dari Dari Turki, apalagi secara lokasi juga jauh. Gitu.
Ya cuma para pembenci selalu membuat-buat berita tentang itu. Ya, bahwasanya Syekh Muhammad berontak kepada siapa? Turki Utsmani. Ya selain memang Turki Utsmani juga waktu itu ya sedang mengalami penyusutan. Karena kerjaannya Turki Utsmani ini tidak fokus sama musuhnya. Justru fokus sama siapa? Sama umat Islam sendiri. Dakwah siapa? Syekh Muhammad. Itu sejarah-sejarah nggak bisa didustakan. Turki Utsmani itu sudah membunuh sekian 100 dari pengikut siapa? Muhammad bin Wahab. Tapi selalu antum yang selalu dituduh untuk apa? Radikal. Udah radikal apa mereka? Ya itu maling teriak maling. Gitu. Itu sekitar dia masuk merengsek, memaksa masuk Mekah. Karena waktu itu Mekah itu kan di luar kendali itu. Mekah sama Madinah. Akhirnya mereka mau masuk untuk apa? Untuk mengeksekusi orang-orang yang berada di jalur dakwah apa? Tauhid. Nah itu antum harus dapat informasi-informasi utuh seperti itu. Jangan dengerin dari orang-orang pembenci yang nggak bawa kitab, cuman ngomong apa adanya. Kemudian membuat fitnah semau-maunya. Nggak ada data, nggak ada apa. Baru dapat data satu udah kesenangan. Kayak kucing dapat apa? Ekor ikan. Belum dia baca secara utuh, secara lengkap kisahnya. Ya, lanjut. Lantas beliau bersegera mendatangi Syekh Muhammad dari Diriyah yaitu Muhammad bin Saud sebagai bentuk pemuliaan terhadap dakwahnya dan pengagungan terhadap beliau. Di sela-sela kunjungannya ini, penguasa Muhammad bin Saud berkata kepada Syekh Muhammad, "Bergembiralah Anda di negeri kami. Kami menerima dengan gembira dan akan menjamin keselamatan dan keamanan Anda." Kemudian Syekh Muhammad menjawab, "Dan kalian juga bergembiralah dengan kemuliaan dan tamkin serta kemenangan atas negeri-negeri yang lain. Ketahuilah bahwa dakwah yang saya sampaikan adalah kalimat La ilaha illallah. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, mengamalkannya dan menolong agamanya, maka ia akan menguasai seluruh negeri dan penduduknya. Sebab ia adalah kalimat tauhid, kalimat pertama yang didakwahkan oleh Rasulullah." Jadi penguasa Muhammad bin Saud melihat potensi pada waktu itu. Dakwah apa? Tauhid. Beliau yakin dakwah tauhid ini memberikan apa? Kemenangan untuk apa? Untuk sebuah bangsa. Bukan sekedar alat alutsista ngumpulin sana, ngumpulin sini. Kalau kita dulu pernah menang dengan apa? Bambu runcing. Dulu mereka menang dengan ujung pedang. Mereka nggak punya alat. Kalau memang mereka mau dikatakan berontak kepada Turki Utsmani, kurang apa Turki Utsmani itu? Ini kota kecil di Riyah ini. Kalau itu dibom sekali itu habis itu. Tapi sebuah sunnatullah, nggak akan mungkin kebenaran itu akan lenyap begitu saja. Turki Utsmani itu udah besar, akhi. Kalau memang mau mengatakan Syekh Muhammad berontak kepada siapa? Kekuatan apa Muhammad untuk bisa memberontak? Beliau itu hanya halakoh kajian, beliau itu. Beliau itu nggak punya apa, cuma beliau mendapat dukungan dari siapa? Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud punya tentara, punya pasukan. Karena dulu itu satu kaum, sama seperti orang Arab. Orang Arab kan memang begitu hidupnya. Masing-masing punya apa? Pemimpin suku. Sama seperti kita dulu di Indonesia kan masing-masing punya apa? Pemimpin suku. Ya dari kerajaan inilah. Itulah yang diintegrasi oleh Syekh melalui satu dakwah. La ilaha illallah. Ketika mereka bersatu padu ya, alhamdulillah. Ceritanya memang begitu beliau tiba di apa? Di Diriyah, itu akhirnya orang mulai ketakutan. Di mana Syekh Muhammad hinggap, itu manusia apa? Takutan. Jadi betul-betul diletakkan rasa takut di hatinya. Akhirnya terdengar sama istrinya siapa? Muhammad bin Saud. Kalau bahasa kita, Bang, ada ulama datang di mana? Di kota kita. Ulama viral ini. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Akhirnya apa katanya? Dia yang kita undang ke sini atau kita yang ke sana? Apa kata istrinya? Kamu yang ke sana. Karena nggak layak seorang ulama itu mendatangi pintu apa? Penguasa. Dan Muhammad bin Wahab nggak akan pernah mau. Karena Syekh Muhammad itu, kalau kamu mau datang untuk mendengarkan, duduk ke sini. Makanya siapa? Muhammad bin Saud yang mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Lanjut. Udah habis. Oh ya, udah habis ya. Ahlan. Jadi ceritanya begitu nanti kita. Sebetulnya sudah sampai di apa? Sudah sampai di ujung kita itu. Nanti kita insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Ketahuilah. Nanti kita apa? Nanti kita bahas. Ada pertanyaan? Atau apa? Cukup?
Ini yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Tafadhol. Ini dari zaman dulu dan di mana-mana kalau benar nama semacam ada orang-orang antipati itu. Antipati belum tahu apa-apa, tahu ikut menghujat itu kan. Benci ikut mau kambing lah, awas ya itu bagus. Saya itu jadi di kalangan pondok pun seperti itu. Nah, ya. Dan ini kan macam jumlah dari kalangan itu. Tapi yang aneh yang belakangan seperti itu. Macam yang orang sudah ngaji jadi saya punya teman dulu orang juga kerja di sini mengaji di pengajian itu dia datang ke tempat pengajian sama ya masuk pada Quran dan Sunnah dan kitabnya sama cara teman dia bingung di pengajian itu ada saling gitu dengan mengambil ilmu dari orang yang ngajar di radio itu apa itu bagian dari kalau itu kayaknya nggak sekarang aja bahasnya. Iya. Ya kalau saya penting nanti fokus bahas kitab-kitab para ulama. Ya nanti kita akan ketemu faedah-faedah. Kalau itu mah pertengkaran kalau itu. Itu lebih ke pertengkaran. Ya dulu Utsman bin Affan pernah bertengkar sama siapa? Yang lainnya Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar sama siapa? Muawiyah. Itu pertengkaran kalau itu. Ya, merasa diri benar dengan asumsi masing-masing itu hal yang biasa kita dapati. Makanya kalau saya sendiri pribadi nggak usah ikut-ikut sama hal-hal yang kayak gitu. Itu tidak menghasilkan ilmu sama sekali. Itu akan hanya melahirkan kebencian, permusuhan seperti itu. Udah sibuk aja seperti itu. Apalagi wallahi akhi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu semakin saya selami kitabnya, kadang-kadang semakin saya lihat juga ada satu sisi-sisi perbedaan dengan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad tegasnya beliau kepada tauhid, tidak menghalangi beliau itu untuk saling menyayangi dalam perbedaan mazhab. Itu satu contoh saja. Dari hal yang saya lihat itu ada apa? Jangan sampai kita yang mendengungkan nama Muhammad tetapi tidak mencerminkan nama siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Sama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, yang penting sekarang itu tugas kita itu membedah kitab-kitab besar dan intinya ke kitab-kitab inti mereka. Dan kurangi mendengarkan ceramah anak-anak belakangan. Kalau nggak pakai kitab, nggak bahas kitabnya, itu jangan ditengi. Apalagi model-modelan dia yang nulis kemudian diajarin ke orang. Ya itu cara salafus saleh ngajar itu pakai apa? Pakai kitab-kitab inti yang ditulis oleh ulama-ulama dulu itu. Imam Ibnul Qayyim, siapa lagi? Imam Ibn Taimiyah, siapa lagi? Imam At-Tahawi dan yang lainnya. Baik. Jadi jawaban saya itu apa? Pertengkaran. Itu pertengkaran itu. Kita jangan ikut di hal-hal yang kayak gitu. Itu sudah sebetulnya tidak mesti harus membingungkan sebenarnya. Yang namanya pertengkaran itu secara hukum itu dijauhi. Ya, sibuk dengan apa? Belajar. Ya, seperti itu ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Bapak-bapak, ada pertanyaan lagi, Pak? Ada ibu di belakang? Ada. Oh, ada. Ibu-ibu ada mau nanya, ibu? Ada. Atau sarapan aja? Alah. Ini tadi beberapa yang kita bahas bahwa Syekh Muhammad ini datang dari satu negeri ke negeri lainnya sampai menemukan kebetulan atau bid'ah itu ada pohon dikasih saja. Iya. Sebenarnya ini semua yang didatangi itu adalah negara yang masih memeluk Islam. Tapi memang di sana sudah bukan Islam, memang sudah ada agama baru dan segala macam. Memeluk Islam? Masih memeluk. Itu keadaan orang Islam pada waktu itu. Keterbelakangan, ya, kejahilan, cinta dunia. Dan itu ada di tengah-tengah Islam. Makanya perbaikan itu secara aspek kualitas itu mulai dari dalam atau mulai dari luar? Mulai dari dalam atau mulai dari luar?
Mulai dari dalam. Ya. Dari apa? Dari aspek kualitas. Mungkin antum bingung mungkin ya. Mungkin kalau dulu Rasulullah mungkin mulai dakwahnya kan sama agama luar gitu. Siapa? Musyrik. Itu bahasa Nabi. Bahasanya Abu Lahab, saya ini juga muslim. Karena dia itu berkeyakinan atau beranggapan bahwasanya dia ini pemangku, penjaga dari tradisi budaya yang diwariskan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ya bagi kita sebetulnya Rasulullah SAW itu juga beliau mendakwahi kalangan dalam sebetulnya. Beliau ingin mereduksi ulang dari agama yang mereka meyakini ini agama Nabi Ibrahim. Apa kata Rasulullah? Ini bukan agama Nabi Ibrahim. Menyembah berhala agama Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Berhala. Jadi Islam tidak ditunjukkan oleh sekedar nama, tetapi dia harus ada hakikat apa? Sebenarnya dari apa? Agama Islam. Makanya dibuatlah batasan-batasan itu. Ada kekufuran, ada kesyirikan seperti itu. Nah, orang-orang ini ngeyel mengatakan dirinya itu masih muslim dengan melakukan hal seperti itu. Ini kan menjadi soal. Akhirnya begitu ada orang mendakwahkan, dia bilang apa? Masa kamu dakwahi umatmu sendiri? Ya bukan, itu salah. Dan itu bisa juga membatalkan daripada apa? Keislaman. Ya sama seperti dulu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kalau dikatakan sih muslim KTP terbanyak waktu itu, iya. Ya. Tetapi keadaan memang mengenaskan. Yang kembali ke zaman batu, yang kembali ke zaman pohon. Dan itu yang mulai direduksi ulang oleh Syekh, diintegrasi ulang oleh Syekh, dilakukan apa? Dakwah pemurnian oleh Syekh, dan alhamdulillah membuahkan hasil. Yang tadinya kaki-kaki yang duduk bersila malas untuk jihad, bangkit untuk apa? Berjihad. Melawan apa? Melawan kezaliman. Makanya satu-satunya negeri, salah satu negeri yang tidak terjajah itu Saudi Arabia. Itu karena memang di situ karena dulu waktu itu Inggris ketika mau masuk itu tidak bisa mereka untuk apa? Tidak bisa mereka untuk mengepakkan sayapnya di situ. Karena di situ ada dakwah siapa? Syekh Muhammad. Ketika jihad itu, anak-anak yang pengajian ini digerakkan, dihentakkan untuk berjihad. Makanya pertama kali yang mengatakan melebeli Islam keras itu versi Muhammad itu Inggris. Antum nggak pernah dengar kisahnya kan? Tahunya antum itu dituduh bahwasanya Syekh Muhammad bekerja sama siapa? Inggris. Masalahnya antum itu dapat informasi dari mana? Dari kitabnya siapa? Nah, kitabnya orang kafir, ya pasti orang kafir juga melakukan hal seperti itu. Itu ada itu Tarikhun Najdin, itu kitab itu, tarikh sejarahnya siapa? Penduduk Najd. Itu ditulis sama anak-anak bangsanya. Orang-orang yang bangga dengan tradisi lokalnya, budayanya. Sementara kita ngambil informasi dari siapa? Charles. Yang penting pokoknya ada dahan tempat berpegangan untuk nuduh orang yang kita nggak suka. Padahal Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Tapi apa? Akhirnya Inggris itu melebeli Wahabi. Dakwahnya siapa? Wahab. Karena dia nggak bisa sebut nama siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tahu ujungnya doang. Wahab. Akhirnya bilang apa? Wahabi. Untuk menakut-nakuti orang. Karena Inggris waktu sudah melancarkan beberapa negeri-negeri untuk apa? Untuk dikuasai. Ya, penjajahan begitu. Ada lagi diskusi. Kalau di situ jadi kondisinya itu untuk khilafah Islamnya itu sudah berakhir apa gimana saja? Kalau yang kan itu jauh saja gitu. Jadi kalau pada saat Syekh itu khilafah itu berakhir apa gimana? Sebetulnya khilafah Abbasiyah itu di titik-titik atau fase-fase terakhir kekuatannya itu sudah melemah. Di waktu khilafah Abbasiyah jadi ya. Dan tentu setelah khilafah Abbasiyah ada, tetapi kekuatan itu semakin menyusut. Hanya beberapa negeri akhirnya lepas. Bikin pemimpin masing-masing seperti itu. Jadi nggak terintegrasi seperti di awal. Kalau dulu kan semua negara itu di bawah satu pengaruh dulu di Madinah. Ya, Basrah ikut Madinah, kemudian Habasyah ikut Madinah, Taif ikut Madinah seperti itu. Jadi dulu hukumnya itu ya Madinah. Tapi begitu pasca wafatnya baginda terus menyusut.
Tapi Abu Bakar sama Umar masih bisa dipertahankan itu. Tapi mulai agak sedikit tragis itu ya di zaman Utsman bin Affan. Masuk di fase siapa? Ali bin Abi Thalib. Mulai terus Muawiyah bin Abi Sufyan terus gitu. Sudah berakhir sebetulnya. Dan kekuasaan besar pada waktu itu Turki Utsmani yang menjadi sentral kekuasaan apa? Islam waktu itu. Tapi ya jatuh juga gitu oleh siapa? Oleh musuh. Ya karena ya sebetulnya bukan lembaganya itu sebetulnya. Lebih ke sistem yang ingin kita bentuk. Sistem apa? Islam. Kita tawarkan. Hukum Islam. Jadi jangan sampai teriaknya khilafah-khilafahnya, tapi hukumnya masih apa? Makanya ya yang salah satu cara kita ya lakukan dakwah dengan masif. Terutama dakwah tauhid. Antum ada? Hah? Pulang. Untuk olahraga kayaknya hari Minggu. Ya enggak, Bu? Insya Allah nanti kita ketemu di paragraf pertama dari kitab. Semoga yang hadir, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat. Kita bisa kembali berjumpa nanti di pelajaran kita yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.